Shalom. Selamat sore semua saudara yang kasih Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kita untuk langkah-langkah ke depan. Tuhan akan melakukan pemulihan, restorasi. Saya ingatkan bahwa inilah memang waktunya. Tuhan sedang mengerjakan pemulihan itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara-saudara dan saya termasuk dalam rencana Tuhan? Tuhan juga mengerjakan hal itu, pemulihan itu untuk kita. Apakah rumah tangga kita, pekerjaan kita, apakah bisnis kita, apakah ibadah kita, pelayanan kita, apapun juga. Tuhan yang lebih tahu sejauh mana Tuhan akan mengerjakan pemulihan itu. Kalau saya berbicara angka, mungkin sudah anggap, kalau saudara saat ini ada angka 2, sudah berharap supaya dipulihkan dengan pengertian angka 5. Bisa jadi di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan pemulihan yang tuntas. Angkanya lebih dari 5. Bahkan sempurna, Tuhan akan mengerjakan itu. Amin. Cuman sekali lagi pertanyaannya bagaimana supaya seperti umpamanya kalau ada proyek-proyek yang sedang kita rindukan untuk bisa terjadi di daerah kita, di kota kita, ya. Dan bagaimana supaya proyek itu juga masuk dalam APBN, ya, supaya sungguh-sungguh segera ada jalan keluar untuk masalah yang ada. Tuhan mengerjakan pemulihan. Tapi pertanyaannya bagaimana supaya saudara dan saya secara pribadi masuk dalam karya pemulihan Tuhan. Yang setuju katakan amin dan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Maka Tuhan ingatkan bahwa kita yang kalau rindu untuk mendapat pemulihan apa saja, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita menjalani kehidupan kekristenan kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Istilahnya kalau kita ini mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk sampai pada tujuan-tujuan Tuhan, maka kita harus berjalan pada jalan yang ditunjukkan Tuhan. Mazmur 32 ayat 8 pernah mengingatkan kita dengan jelas. Coba tayangkan Mazmur 32 ayat 8. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan perintahkan kepada kita, maka akan terjadi. Ya, di situ dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Adakah saudara dan saya selama ini, saudara berdoa untuk mendapat pertolongan Tuhan? Saudara beribadah dengan harapan keadaan kita segera dipulihkan. Itu sudah benar. Berdoa dan ibadah itu sudah menjadi bagian yang benar dari kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan tidak hanya melihat saudara ketika berdoa. Tuhan tidak hanya melihat ketika saudara beribadah. Tapi Tuhan juga melihat apakah saudara dan saya menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika bekerja, ketika berbisnis, ketika apapun juga di luar doa dan ibadah itu, kita menjalani kehidupan sesuaikah dengan rencana Tuhan? Ini pertanyaan besar. Kalau saja kita mungkin doa, lepas dari doa, selesai doa dengan berkata dalam nama Yesus, amin. Kemudian kita menjalani kehidupan, tetapi kehidupan yang kita jalani bertentangan dengan rencana Allah. Apa artinya doa kita? Ini masalah yang penting untuk kita renungkan. Untuk itu coba kita buka 12 dari Kejadian 12 ayat 1-9. Maka perlu kita belajar kembali hal-hal yang mendasar dalam kita hidup sebagai orang Kristen. Hal-hal yang esensi, yang penting, yang terutama. Ya, kalau jalan saja ada jalan utama, ya, maka kemudian ada jalan-jalan kecil yang ada menyertai. Seringkali orang mengatakan kalau jalan besar itu macet, maka kita mencari jalan tikus. Tapi yang utama ini kita harus tahu. Dan disitulah kita harus menjalani kehidupan. Sebagai seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita harus menjalaninya sebagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Kita baca lebih dulu 1-9 dari Kejadian pasal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini rencana Tuhan untuk Abram dan seluruh keturunannya.
dan memberkati engkau. Ini rencana Tuhan. Serta membuat namamu masyhur. Ini rencana Tuhan. Dan engkau akan menjadi berkat. Ini rencana Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ini rencana Tuhan. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini pun rencana Tuhan. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu bukan saja kita menjadi berkat di kanan kiri kita, di tetangga, di RW kita, di kota kita. Tapi rencana Tuhan itu besar. Menjadikan saudara menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Amin. Ini luar biasa. Lanjut. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini. Tanah yang engkau injak ini akan kuberikan kepada keturunan. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Semua kita berkata, amin. Inilah hamba yang pertama kali di mana Tuhan mengikatkan perjanjiannya dalam rancangan, dalam rencana Tuhan memulihkan umatnya. Setelah umatnya jatuh dalam dosa, dari mulai Kejadian pasal pertama, 2, 3 jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 4 muncul peristiwa yang besar di situ, yaitu Kain yang membunuh adiknya sendiri. Dan ini keadaan terus anjlok, terus turun, luar biasa. Padahal Tuhan menciptakan manusia bukan untuk menghancurkan, bukan untuk dihancurkan. Maka mempercayakan dunia kepada manusia yang diciptakan bukan untuk supaya dunia atau bumi dihancurkan. Bahkan segala sesuatu yang diciptakan itu menjadi hancur oleh karena perilaku manusia. Tidak. Maka mulai Kejadian 12 inilah Tuhan mengikatkan dirinya dengan perjanjiannya melalui Abraham, bapak segala bangsa. Ini patron, ini pola. Ini adalah contoh kehidupan yang Tuhan mau. Karena peristiwa ikatan perjanjian Allah dengan umatnya, dengan Abraham, itu tembus sampai kepada perjanjian baru, berlaku untuk saudara dan saya. Tayangkan Galatia pasal 3 ayat 27 sampai dengan 29. Itu berlaku atas kita. Kitalah yang dipilih oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Ya, di sana dikatakan karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, semua sudah dibaptis dalam Kristus, amin. Apa artinya? Artinya adalah kita telah mengenakan Kristus. Seragam kita bukan lagi yang lama, tapi seragam kita yang baru. Dunia mengetahui bahwa kita adalah milik Kristus. Ya, terus 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Karya penebusannya membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Tidak lagi diperbudak, tidak lagi terbelenggu, tidak lagi ada senioritas, junioritas, ada bangsa ini, bangsa itu dan sebagainya. Di hadapan Tuhan kita menjadi sama. Bahkan laki-laki perempuan pun di hadapan Tuhan menjadi sama. Dalam hal apa? Ya, ayat 29-nya ini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Tadi pembacaannya, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu.
Saudara dan sayalah yang dimaksud ini. Abraham ya, dan kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak apa? Menerima janji Allah. Janji Allah tadi apa? Saya baca ulang kembali, janji Allah kepada Abraham dan keturunannya adalah, di situ dikatakan dengan sangat jelas, ayat 2 dari Kejadian 12, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan negeri ini, tanah yang kuinjak ini, dan tanah yang kau injak ini, akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu. Itu janji Allah. Yang mengerti, katakan amin dan beri tepuk tangan. Haleluya. Ini patron kehidupan Kristen. Ini polanya. Sehingga saudara jangan menjalani kekristenan tanpa pola. Jangan saudara melakukan pekerjaan tanpa pola. Jangan saudara katakan melayani tanpa pola. Jangan menjalani kehidupan kekristenan dari pagi sampai sore, dari Januari sampai Desember, dari tahun demi tahun tanpa pola. Ini pola kehidupan kita. Saya berikan contoh begini, saya dulu di sana, sekarang saya di sini. Dan saya sekarang berada di negeri perjanjian itu untuk saya hidup dalam rencana Tuhan. Saya dibuatnya menjadi masyhur, diberkati, menjadi bangsa yang besar, menjadi penghuni atau pemilik dari negeri ini. Dan lebih dari itu, saya dan saudara dijadikannya berkat untuk orang lain. Yang mengerti katakan amin. Jadi maksud saya, saudara sekarang harus kembali kepada hal yang mendasar ini. Bahwa saudara bekerja adalah untuk menjadi berkat. Saudara berbisnis untuk menjadi berkat. Saudara melayani, beribadah untuk menjadi berkat. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Nah, itu adalah kehidupan yang direncanakan Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang-orang keturunan Abraham. Artinya, kalau ternyata saudara kedapatan hidup di luar rencana itu, jangan harap saudara akan mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Kita akan sangat ngoyo. Sangat berat menjalani kehidupan ini. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala, merindukan setiap orang, setiap jemaat yang beribadah, sungguh-sungguh boleh menikmati penggenapan janji Allah ini. Amin. Jangan saudara melayani, jangan saudara bekerja tanpa tujuan yang jelas. Sekarang dengan pembacaan ini kita kembali kepada hal yang mendasar, hal yang esensi, hal yang utama, yaitu saya bekerja untuk menjadi berkat. Saya berbisnis untuk menjadi berkat. Yang mengerti sekali lagi tepuk tangan yang lebih dasar bagi Tuhan. Nah, bisa jadi hari ini saudara menjadi hari-hari yang sangat sulit. Mengapa pekerjaan saya kok terus seperti ini? Mengapa bisnis saya kok terus seperti ini? Mengapa hidup keluarga saya kok masih terus seperti ini? Mengapa anak-anak saya untuk sekolah juga begitu susah? Mengapa kok seperti ini? Umumnya seperti ini adalah soal ekonomi. Padahal di sini jelas janji Tuhan, aku akan memberkatimu. Dan bahkan orang-orang yang memberkatimu akan kuberkati mereka. Dan siapa yang mengutuk kamu, karena aku punya janji kepadamu, aku punya rencana bagimu, adalah menjadikan nama masyhur, dan aku akan mempercayakan sesuatu kepadamu, jadi kalau ada orang yang mengutuk kamu, akan kukutuk dia. Karena dia melawan aku. Amin. Ini patron kehidupan. Jadi bisa jadi kenapa ya saya kok tidak, kloter pertama ada pemulihan, nggak dapat, kita nggak termasuk. Kloter kedua ada karya pemulihan, kita nggak termasuk lagi. Kloter ketiga, keempat, dan seterusnya bertahun-tahun ada orang diberkati, ada orang dipulihkan, ada orang menimba mujizat. Saya atau mungkin saudara kok luput terus ya. Sederhana jawabannya. Berjalanlah pada jalan yang ditunjukkan Tuhan. Amin. Maka saudara, persoalan apapun yang sebesar apapun yang sedang saudara hadapi, saudara pasti menjadi orang-orang yang dipulihkan. Berikan tepuk tangan. Jadi ini patronnya.
Dan saya hanya menjaga kehidupan ini. Jangan sampai saya melakukan ini, melakukan itu, menghabiskan waktu, mengeluarkan energi dan apapun juga, tapi di luar rencana Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Apapun yang kita kerjakan, waktu, tenaga, keuangan, semuanya pemikiran harus dalam konteks rencana Tuhan. Amin. Selanjutnya. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika Tuhan sudah berfirman kepada Abraham, itulah semua paket janjiku Bram kepada kau. Sejak saat itu Abraham sudah mulai berubah cara berpikirnya. Berubahnya ditunjukkan pada ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Mulai saat itu Abraham sudah mulai hidup oleh karena iman. Sejak saat itu Abraham tidak lagi menuruti kehendaknya, tapi menuruti kehendak Tuhan. Dia tidak pernah lagi melangkah oleh karena keinginannya, tapi dia melangkah oleh karena perintah Tuhan. Yang mengerti boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita Yesus. Perhatikan kata lalu, setelah mendapatkan sederetan janji daripada Tuhan, sederetan perintah dari Tuhan, tidak ada lalu Abraham pergi untuk beristirahat. Mencari tempat peristirahatan yang enak, dan dia mencatat semua pesan-pesan Tuhan, dan dia akan renungkan dilakoni apa enggak ya. Tapi di situ direct, langsung. Lalu, kata lalu membuktikan, menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa tidak ada jeda, tidak ada lagi hal yang menghambat. Lalu dia percaya kepada setiap janji Allah dan dia melangkah meninggalkan haran negerinya, rumah bapaknya, menuju ke satu negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan dan dia tinggal di situ. Yang mengerti katakan amin dan berikan kembali tepuk tanganmu. Haleluya. Bagi kita sekarang, kalau saudara menerima perintah Tuhan, apakah lalu kita simpan firman itu atau lalu dikerjakan? Contoh mamanya dalam sisi yang lain. Mungkin ada di antara kita yang masih ganjel, yang belum bisa mengampuni orang lain. Saudara datang beribadah seperti ini dan ada perintah Tuhan, ampunilah supaya dosamu pun diampuni. Ya, nggak usah mungkin ninggalkan tempat ini, tapi sudah langsung sudah berdoa, Tuhan, orang yang megel hati itu Tuhan, namanya ini Tuhan, aku ngampuni dia. Nanti pulang dari tempat ini aku telepon dia, aku akan ngomong sama dia, aku marah dengan kamu, tapi baru saja aku dengar firman Tuhan. Apa saja yang kau perbuat kepadaku yang menyakitkan hatiku, dan bahkan engkau sudah membawa hartaku, dan engkau tidak pernah mau mengembalikan hal itu. Mulai saat ini aku mengampuni akan kesalahanmu. Itu yang dimaksud dengan lalu kita, saudara dan saya, melakukan firman Tuhan. Saya percaya tingkap langit yang tertutup terbuka untuk saudara. Berkat Tuhan pasti dilimpahkan. Tuhan sangat senang dengan respon yang aktif, respon yang positif, respon yang sungguh-sungguh, tidak menjadi lamban. Tuhan tidak senang dengan orang yang lamban. Apalagi Tuhan tidak senang dengan orang yang tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Padahal dengan gamblang. Saudara, dan tidak sedikit di antara kita, kalaupun Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita, contoh lagi, kalau kamu menabur, kamu akan menuai. Oh iya, puji Tuhan, haleluya. Tapi tidak juga menabur. Dengar firman Tuhan. Kalau kamu memberikan hartamu kepada orang yang lemah, orang yang miskin, maka kamu memiutangi Tuhan. Amin. Tapi keluar dari gereja, tidak juga dilakukan. Tuhan tidak membuat saudara dengar firman untuk saudara supaya tahu firman. Tuhan memperdengarkan firman-Nya tidak membuat saudara menjadi orang yang katam dengan firman. Menjadi ahli kitab. Menjadi orang Farisi. Bahkan saya katakan Tuhan tidak merencanakan saudara ketika Tuhan memperdengarkan firman-Nya, terus setiap hari dia memperdengar firman-Nya, tidak mau Tuhan menjadikan saudara untuk menjadi teolog.
Tapi Tuhan mau saudara dan saya menjadi pelaku firman Tuhan. Berikan tepuk tangan. Jadi yang pertama, patron kehidupan kekristenan apa? Hidup oleh karena iman. Bukan hidup oleh karena melihat. Bukan hidup oleh karena kebutuhan. Bukan hidup oleh karena kepentingan. Kita mesti melakukan firman Tuhan, di situ ada kepentingan kita atau tidak. Kita enggak perlu lagi ngitung-ngitung. Ngapain kamu kok ada di sini? Kok bantu-bantu sini? Emangnya kamu dapat apa? Digaji berapa? Oh, saya enggak digaji. Saya berada di sini, bekerja di sini, disuruh Tuhan. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada kepentingan pribadi. Tapi keberadaan kita hanya kepentingan Tuhan. Hidup oleh karena iman. Sekali lagi katakan amin dan berikan tepuk tangan. Sejak ayat 4 itulah Abraham hidup oleh karena iman. Maka disebutkannya sampai dengan hari ini, dan bahkan bagi setiap orang yang percaya, ya, bagi agama-agama samawi, agama Yahudi, agama Kristen, termasuk agama Islam, Ibrahim ini disebut sebagai bapak iman. Karena hidupnya oleh karena iman. Hidupnya oleh karena iman. Maka siapa yang hidup oleh karena iman? Dengan cepat saudara bisa mendengar ataupun mencatatnya begini. Hidup oleh karena iman itu berarti saudara dan saya ketika membuat keputusan hanya berdasarkan firman Tuhan. Tidak oleh karena yang lain. Apapun kita lakukan oleh karena firman. Tolong Roma 10 ayat yang ke-17. Apapun yang kita lakukan, langkah kita tidak kita lakukan untuk sesuatu yang lain. Oleh karena yang lain. Di sini dikatakan jadi iman timbul dari apa? Pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Firman yang didengar oleh Abraham telah menimbulkan iman. Dan oleh iman itu Abraham taat. Jadi iman mendatang ketaatan, dan ketaatan pasti akan membimbing kita kepada berkat Tuhan. Amin. Orang yang hidup oleh karena iman adalah dalam hidupnya situasi seperti apapun dia akan memuliakan Tuhan. Soro, loro, ya, sedih dengan penderitaan yang ada, ya, tapi dia berusaha untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Roma pasal 4 ayat 19 dan 20. Dalam situasi yang tidak ada dasar untuk berharap, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Orang yang hidup oleh karena iman dalam segala keadaan situasinya dia tetap memuliakan Tuhan. Amin. Tidak suka mengeluh. Soro. Aku kisah nol. Kamu tahu, aku kisah nol. Istri saya begini, anak saya begini, pekerjaan saya di PHK dan sebagainya. Aku kisah nol. Cerita kemana-mana, ya, mengasihi dirinya sendiri. Tapi kalau kita hidup oleh karena iman, orang lain mungkin tahu penderitaan saudara. Bahkan saudara pun kalau ditanya, kamu sedang mengalami begini, iya. Tapi aku percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Berikan tepuk tangan, haleluya. Orang yang hidup oleh karena iman, dia adalah sungguh-sungguh hidup sebagaimana firman Tuhan mengajarkan itu kepada dia. Iman yang sejati tidak pernah terburu-buru, atau dia adalah orang yang bersedia menunggu penggenapan janji Allah dengan sabar. Ya, dengan sabar. Ya, itu yang coba untuk kita perlu tengok, ya. Saya akan bawa saudara kepada kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ya, pasal yang ke-11. Di situ dituliskan tentang Abraham ini, ya. Dan ayat 8, perhatikan. Ayat 8. Karena iman, Abraham apa? Taat. Jadi firman telah menimbulkan iman, oleh iman mendatangkan ketaatan. Dan karena dia hidup dalam ketaatan oleh karena iman, maka Abraham diberkati.
Ayat 8 saya baca ulang, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris dari janji itu. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Ya, dan bahkan sungguh luar biasa bahwa kesabaran daripada Abraham ini itu bukan kesabaran karena dia katakanlah anaknya Pak Sabar, bukan. Karena dia tidak punya kepentingan, bukan. Tapi dia menjadi sabar karena dia hidup oleh karena iman. Ya, oleh karena iman, hanya itu. Ya, saya baca sekarang dalam Ibrani pasal 6, ya. Ayat yang ke-13, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Orang hidup oleh karena iman, pasti dia sabar. Karena dia percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Berikutnya saudara, yang dimaksud dengan hidup oleh karena iman adalah, iman itu hanya mentaati apa kata Tuhan. Apapun keadaannya, dia tidak akan pernah terpengaruh oleh kata orang. Oleh perlakuan orang, dia tidak akan terpengaruh. Apa saja orang boleh berkata tentang diri saudara, saudara tetap akan menjalani kehidupan. Karena saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Karena Allah tidak pernah gagal. Tuhan pasti memberkati saudara. Berikan tepuk tangan. Dalam Ibrani pasal 11 itu juga dikatakan pada ayat 29 dan 30 tentang hal ini. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, gak peduli situasinya seperti apa. Seperti dalam Roma pasal 4 tadi, keadaan Abraham yang sudah tua umur 100 tahun, istrinya sudah mati haid, tetapi dia tetap beriman, tetap menaruh pengharapan. Dia tetap percaya bahwa Allah sanggup menggenapinya. Amin. Gak peduli omongan orang. Poin yang pertama kita belajar untuk hidup yang benar berdasarkan patron kehidupan Alkitab adalah saudara harus suka mendengarkan firman. Dan firman yang saudara dengar itu menimbulkan iman. Dan iman yang saudara miliki akan mendatangkan ketaatan. Dan oleh ketaatan saudara, Tuhan pasti akan memberkati saudara. Amin. Ini yang harus kita catat. Ini patron kehidupan. Sebagaimana yang Abraham lakukan sebagai bapak iman. Yang sudah memberikan contoh melalui ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini yang harus kita jalani. Yang berikutnya, kalau kita hidup oleh karena iman, maka orang-orang di sekitar kita pun juga akan menjadi orang-orang yang diberkati. Kita akan diikuti dengan orang-orang yang menjadi pengikut. Contohnya, di situ dikatakan bahwa Abraham ini pergi bersama dengan Sarai. Tapi dia juga ngajak Lot, keponakannya. Bahkan juga orang-orang yang didapatkan di tanah Haran itu, pembantu-pembantu rumah tangganya pun menjadi pengikut Abraham, dan oleh karena Abraham mereka juga diberkati. Ketika saudara hidup oleh karena iman, maka kehidupan saudara akan mendatangkan berkat bagi keluarga. Saya baca ulang ayat itu, ayat 4 dan 5. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ini yang terjadi. Jadi orang-orang yang ikut Abraham pun diberkati. Itu pembantu-pembantu semua ya. Ya, kalau kita mengatakan Bu Ren sama kok Bu Ren. Bu Ren. Saya dapat pengajaran selama ini diajari cuma Bu Ren tok. Tadi di Istana Dian saya diprotes. Lah kok Rennya gimana Pak? Apa itu? Sing lanang katanya. Oh alah, tak pikir yang Bu Ren ya PRT itu lanang wedok padha ae. Ternyata enggak. Ini semuanya ikut Abraham. Lot pun menjadi orang yang diberkati karena Abraham. Amin. Tuhan mau melalui kehidupan saudara, orang-orang di sekitar saudara diberkati, bahkan diselamatkan. Berikan tepuk tangan, haleluya. Saudara pasti ingat, itu pernah dikisahkan di Kisah Rasul tentang perahu Paulus yang karam. Akhirnya datanglah firman Tuhan kepada Paulus. Tenang Paulus, oleh karena engkau, orang-orang yang ada di perahu yang tenggelam itu diselamatkan oleh karena engkau. Amin. Tuhan membuat desain kehidupan kita. Didesain untuk hidup kita ini jadi berkat. Katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, patron kehidupan kita apa? Yang pertama, hidup oleh karena iman. Yang kedua, Tuhan mau saudara menjalani kehidupan dengan memegang janji Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus, maka apabila kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Jadi pergerakan saudara, kenapa kamu kerja? Kenapa kamu rajin banget sih? Orang belum pada datang, kamu sudah datang. Iya, karena saya percaya kepada janji Tuhan. Amin. Jadi hidup oleh karena janji. Kepada Abraham kan diberikan juga, kalaupun kemudian sebelumnya dia pernah melahirkan seorang anak bernama Ismail dari pembantu rumah tangganya. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Aku akan memberikan kepadamu anak janji. Yang lahir ketika kamu tua, yang lahir ketika istrimu mati haid. Supaya kamu percaya, bagiku tidak ada perkara mustahil. Amin. Maka yang diikat oleh Tuhan, maka kita disebut sebagai umat perjanjian. Alkitab kita pun disebut sebagai kitab perjanjian, lama dan baru. Jadi saudara harus mengerti ini, saudara harus pegang teguh ini, jangan menjalani kehidupan tanpa pengertian. Semalam hari kita kembali diteguhkan bahwa saudara dan saya adalah umat perjanjian Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan pada saudara, pegang teguh janji Tuhan. Pasti Tuhan akan menggenapi dengan sempurna. Berikan tepuk tanganmu yang meriah bagi Tuhan. Jadi yang kedua, sadarilah bahwa saudara dan saya adalah umat perjanjian. Bukan manusia yang berjanji, tapi Allah pencipta langit dan bumi yang berjanji. Bahkan dalam pembacaan tadi dalam Ibrani pasal 6, kita telah membacanya tadi bahwa Allah berjanji kepada Abraham dan mengikatkan dirinya dengan sumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi dari Allah. Makanya Abraham taat dan menantikannya dengan sabar. Jadi saudara adalah umat perjanjian, maka kalau saudara hidup sebagai umat perjanjian, saya berani menjamin saudara tidak akan pernah hidup dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dalam kegelisahan. Dunia akan boleh mengalami krisis, tapi saudara tetap bersuka cita. Mereka akan bertanya, mengapa engkau tidak khawatir akan kehidupan ini? Yang semakin parah, saudara tinggal menjawab, aku umat perjanjian Allah, apapun yang terjadi, Bapakku pasti memberkatiku. Mari berikan tepuk tangan. Ini tanda orang yang hidup sebagai umat perjanjian, saudara bebas dari kekhawatiran. Amin. Nikmat saudara hidup tanpa kekhawatiran. Itu karena apa? Orang khawatir itu meskipun uangnya banyak, gak bisa tidur. Makanan di rumah luweh-luweh. Tapi saudara makan gak enak. Ada apa? Aku kepikiran. Engkau gak ngene, engkau gak ngono. Ya nek ngono, nek orang ngono. Nah ini piye? Itu adalah orang yang hidup penuh kekhawatiran. Apa mungkin begitu? Mungkin bahaya, mungkin aja. Apa ada tanda-tanda? Tidak ada sih, tapi sangat mungkin. Jadi tidak ada masalah, dibikin masalah. Ya, itu orang khawatir.
Saya merindukan saudara sungguh-sungguh jadi orang Kristen bebas dari kekhawatiran. Nikmati kehidupan tanpa kekhawatiran. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Inilah patron kehidupan yang sedang diajarkan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, kalau saudara sudah hidup oleh karena iman. Yang kedua, saudara hidup sebagai umat perjanjian, pemegang janji Allah, sebagai yang berhak untuk menerima janji Allah. Yang ketiga, jangan saudara menjadi kaget kalau imanmu, hidupmu mengikut Yesus akan mengalami ujian. Buktinya apa? Ketika Abraham itu membawa istrinya dan juga keponakannya, di situ dikatakan bahwa mereka sudah sampai di tanah itu dan tinggal di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan, saya ingin baca kembali ulang dari ayat yang kelima. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya dan segala harta benda didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Berarti sebenarnya Abraham dan kawan-kawannya, Abraham dan rombongannya sudah sampai di tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Betul? Sudah nyampe di situ. Tapi apa yang terjadi? Kita baca ayat yang ke-10. Ketika ya sampai di sana dan apa yang terjadi? Ketika kelaparan timbul di negeri itu, nah, siapapun saudara pemegang janji Allah akan mengalami ujian. Akan mendapati keadaan berbeda dengan janji. Loh, jarene Kristen penuh kasih. Lah kok tiba amburadul ini? Dan saya ngalami 96. Bagaimana ternyata? Loh, kok ternyata begini? Ya puji Tuhan, Roh Kudus bekerja kuat. Sehingga saya tidak perlu kecewa. Mendapat perlakuan yang tidak senonoh. Mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, diuji iman kita. Di sini jelas mereka sudah sampai di negeri yang ditunjukkan oleh Allah kepada Abraham. Di tanah Kanaan, tinggal di situ. Tapi ternyata terjadi kelaparan. Loh, katanya negeri perjanjian itu adalah tanah yang limpah susu dan madu. Lah kok kelaparan? Itu cuma cara Tuhan menguji iman kita. Kalau kita tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu dan saudara tetap diselamatkan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Untuk hal ini saudaraku, Abraham sempat hampir gagal. Dan boleh dikatakan sudah gagal. Karena apa? Ketika dia sudah tinggal di negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Allah bagi dirinya dan seluruh keturunannya, terjadi kelaparan dan kemudian langsung Abraham mengambil langkah untuk pergi ke Mesir. Untuk cari makan. Padahal bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Elia saja bisa dikirimi. Ya, ada ekspedisi. Ada apa? Gagak Express. Kirimi daging. Kalau percaya bahwa kita adalah orang beriman, kita adalah umat perjanjian, saya ingin katakan bahwa saudara tidak perlu kaget. Dan kalau saya dengan redaksi yang lain, kalau sekarang saudara sedang ada dalam pengujian, ada dalam pencobaan sekalipun, itu artinya Tuhan tahu bahwa saudara sedang hidup oleh karena iman, Tuhan sedang tahu saudara sedang pegang janji Allah. Jangan undur, jangan cari tawar hati. Tetap berharap pada Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan akan menggenapinya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita seringkali gagal di sini. Ibadahnya iya, doa Bapak ini apil. Firman Tuhan luar biasa, doanya mantap. Tapi begitu ada goncangan saudara. Tolong, siliono sih, utakono sih, tolong. Bingung saudara. Wah, ini kalau minggu depan nggak dapat ini, disita rumah saya ini. Wah bingung, golek utang sana kemari. Padahal Yesaya 30 ayat 15 berkata apa? Yesaya 30 ayat 15. Apa yang dikatakan di sana? Ini resep kehidupan. Dikatakan dengan sangat-sangat mantap di sini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin dan berikan tepuk tangan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya dalam proses Tuhan, yang sebelumnya saya menjadi orang yang boleh dikatakan berkecukupan. Tapi ketika Tuhan perintahkan saya untuk nutup usaha, saya tutup. Saya lakukan dengan iman. Dan kemudian saya mulai menjalani proses ujian di padang gurun. Dan saya juga hampir gagal. 1 tahun pertama berjalan di padang gurun saya nggak tahan. Dan saya mulai berbisnis lagi. Saya menyewa satu tempat di jalan Embong Malang depan JW Marriott. 5 tahun saya sewa tempat itu. Untuk kembali membuka usaha menjual alat-alat pertanian. Yang saya buat. Dan juga saya mengambilnya dari Semarang. Saya toto dan kemudian saya membuat lagi brosur-brosur yang cantik. Untuk saya persiapkan di kantor. Dan saya melatih pegawai saya untuk bisa menjawab mesin ini bekerjanya dan seperti apa dan sebagainya. Setelah komplit dibuka, jebret. Sejak mulai dibuka showroom itu atau kantor itu yang saya ada 2 lantai. Lantai pertama untuk kantor, untuk mesin-mesin. Lantai kedua itu saya gelar dengan karpet panjang. Saya pakai untuk doa. Tapi dari perjalanan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada calon pembeli atau yang datang tanya mesin. Tapi datang tanya, di mana ada Pak Sudi? Pak Sudi ada di sini? Iya. Oh, mau cari mesin? Bukan, aku mau minta doa. Walah. Karena tidak tahan, saudara. Karena sudah benar-benar seperti dicekik. Dan akhirnya saya mengerti. Karena setiap orang datang bukan untuk tanya mesin, tapi minta doa. Orang datang untuk konseling. Oh. Akhirnya saya sadar, aku salah mengambil langkah ini. Abraham sampai-sampai begitu dia pergi ke Mesir, mulai mbojo, saudara. Bojone sing ayu itu diarani adike. Ini firman Tuhan mengatakan begini. Di situ dikatakan ayat 11, pada waktu ia masuk ke negeri Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan akan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh karena sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Berbohong, saudara. Wong bojo dikandani adik. Kenapa? Khawatir kalau itu adik, wah saya dibunuh. Untuk dipek. Tapi ini bohong sudah mulai. Kenapa? Kalau diakoni adik, pasti orang-orang Mesir akan nyanak kepada dia. Akan berperilaku baik. Kamu butuh apa? Aku butuh sate kambing. Gak usah sate, tak kayak kambing. Kenapa? Karena pengen dapat adiknya. Cara manusia, akal bulus, bukan iman. Kalau iman saudara tinggal diam dan Tuhan akan bekerja memberkati saudara. Berikan tepuk tangan, haleluya. Jadi saudara, saya ingin mengajarkan hal yang sebenar-benarnya. Hari-hari ini banyak penyesatan. Nanti tanggal 23, kalau Tuhan izinkan, saya akan membeberkan apa tanda-tanda penyesatan di akhir zaman. Antara lain adalah manusia atau jemaat lebih suka telinganya mendengar yang enak-enak. Tak suka yang tidak enak. Tapi selama saya ada di mimbar ini, saya tidak akan memberikan yang enak-enak. Saya memberikan apa adanya. Amin. Tapi kalau saudara mau mendengar dan menerima makanan keras, endingnya saudara akan sempurna dan diberkati Tuhan luar biasa. Berikan tepuk tangan, haleluya. Terlalu banyak sekarang cara-cara untuk hanya menggait jemaat supaya enak didengar telinga. Surat Rasul Paulus kepada Timotius, hati-hati dengan akhir zaman, hati-hati dengan nabi-nabi palsu, hati-hati dengan penyesat-penyesat. Mereka lebih suka memperdengarkan firman Tuhan yang enak didengar telinga. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan,
Maka yang bagian ketiga ini, kalau saudara memang pemegang janji Allah, saudara hidup sebagai pemegang janji Allah, jangan heran kalau imanmu akan diuji. Amin. Bahkan ada pertanyaan besar, kalau saudara jadi orang Kristen gak ada punya masalah sama sekali. Bisa jadi jalan-jalan yang kita tempuh adalah jalan yang salah. Saudara, ada firman Tuhan dalam Matius pasal 7 dengan jelas dikatakan di sana bahwa untuk menerima hidup yang kekal, jalannya sempit. Betul? Ayat itu pernah sudah saya khotbahkan dan saya ingin mengulangnya kembali supaya menjadikan kita benar. Ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, kan lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini firman Tuhan. Jadi jangan terburu dengan omongan manis. Ya, tetapi akhirnya kita kecewa. Akhirnya kita ditolak untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Apa artinya? Mungkin kita jadi Kristen enak di bumi. Kita diberkati dan banyak berkat jasmani. Tapi yang saya ajarkan adalah rohaninya terlebih dahulu. Rohani. Kalau rohaninya kita sudah benar, pastilah sudah akan diberkati secara jasmani. Berkat yang datang dari Tuhan mendatangkan keselamatan. Katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi saya ulang sekali lagi, kita diajarkan kembali kepada hal-hal kehidupan yang mendasar, yang esensi, yang terpenting, yang terutama. Satu, dengarkan firman Tuhan dan biarlah firman Tuhan itu mendatangkan iman. Dan oleh karena iman sudah hidup dalam ketaatan. Dan oleh karena ketaatanmu, Tuhan akan memberkatimu. Amin. Yang kedua, hiduplah dengan memegang janji Allah. Saudara menjadi milik Kristus, maka saudara adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Yang ketiga, kalau saudara hidup memegang janji Allah, jangan heran kalau imanmu atau hidupmu akan menghadapi ujian. Dan jangan keliru meresponnya. Jangan keliru untuk menyikapinya. Ini yang coba perlu kita renungkan. Dan saya rindu setiap saudara yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya untuk diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan, haleluya. Dan yang terakhir saudara, untuk menjadikan hidup kita benar, perjalanan kita yang kita jalani benar, dan apa-apa yang kita kerjakan adalah kebenaran. Yang keempat adalah saudara harus memetraikan setiap kehidupan iman dan janji Allah, dan segala sesuatu yang saudara terima, metraikanlah itu dengan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saya baca ulang ayat itu. Ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Amin Tuhan. Tidak cukup dengan amin. Tapi Abraham membuat apa? Mezbah. Dia mengambil batu dan diurapinya batu itu. Dan disitulah tanda bahwa dia memegang janji Allah. Dengan membangun mezbah di situ, di mana nama Tuhan diserukan, di mana nama Tuhan dipanggil di tempat itu. Semua saudara sudah menjadi bait Allah. Dan biarlah mezbah hidupmu juga menjadi mezbah bagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin dan kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tapi yang dimaksud mezbah bukan hanya untuk kepentingan dirimu. Di gereja ini ajarkan masing-masing adalah bait Allah, masing-masing adalah mezbah bagi Tuhan. Persembahan yang hidup, tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat yang pertama. Tapi selebihnya adalah yang dimaksud dengan mezbah bagi Tuhan, terlibat dalam pembangunan mezbah Tuhan. Saya percaya orang ini sampai sekarang saya masih mencari tahu ya siapa yang pasang ini. Ya, ketika saya tanya sama Anto, orangnya enggak mau diekspos Pak. Katanya NN. Doa saya cuma apa? Tuhan berkati orang yang mempercantik rumah Tuhan ini. Berikan tepuk tangan, haleluya. Juga saudara, tentang yang dibangun di Gelombang Samudra. Mungkin saudara hanya nyumbang dan nilainya itu mungkin hanya paku 1 kilo. Tapi saudara terlibat dalam pembangunan mezbah
bagi Tuhan. Namamu dicatat di surga. Dan engkau mendapat jatah untuk menerima hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu yang diajarkan oleh Alkitab, itu yang diajarkan oleh Abraham kepada kita. Abraham sebagai bapak iman kita. Di mana saja dia pergi, sebelum dia pergi dia membangun tempat di mana dia injak, dia diami di situ, dia bangun mezbah bagi Tuhan. Untuk kedua kalinya dia membangun lagi, ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Terlibat. Itu namanya sudah sedang mematok, memetraikan. Sekali lagi latar belakang firman Tuhan kita dengar kembali sore hari ini. Karena Tuhan mau supaya saudara dan saya dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan sudah terlibat mungkin NICC, mungkin pembangunan yang ada di gelombang samudra, atau mungkin sebentar lagi akan Tuhan kerjakan, atau Tuhan izinkan akan kerjakan juga di kompleks ini, CPM. Sudah terlibat di situ. Saudara bayangkan, bukan hanya saudara yang kemudian berdoa di dalam bait Allah itu, tapi ada orang lain di dalam doa Salomo, dia berdoa seperti ini, kalau ada ya Tuhan Allahku, kalau ada orang asing pun yang datang ke rumah ini dan berdoa memanggil namamu, kabulkanlah doa mereka. Amin. Artinya sumbangsih saudara sudah bisa mendatangkan menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi banyak orang, berkat bagi bangsa. Ini yang Tuhan ajarkan. Terlibat dalam pembangunan bait Allah. Ayat terakhir kita buka dalam Hagai pasal yang pertama. Hagai pasal yang pertama. Bagaimana kalau kita terlibat dalam pembangunan bait Allah? Di sana dikatakan ayat 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang bocor. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Sekarang lompat saja ke Hagai pasal 2. Hagai pasal 2 kita baca mulai ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, yang ada hanya 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Itu keadaan sebelumnya. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini. Dan selanjutnya, mulai dari hari ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari yang diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara dan pohon derima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Semua berkata amin. Dan berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Tuhan mau menggenapi janjinya. Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Dan rahasianya sudah kita dengar. Bagaimana rahasianya? Kembalilah kepada jalan yang ditunjukkan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan pola Tuhan. Hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah meninggalkan negeri,
Meninggalkan rumah bapa itu kalau diambil dari perjalanan Abraham. Meninggalkan sanak saudara. Kalau sekarang dalam perjanjian meninggalkan cara hidup yang lama. Meninggalkan manusia lama dan jalanilah hidup sebagai ciptaan yang baru. Amin. Dan terus berjalan dan pegang, hiduplah oleh iman dan peganglah janji Tuhan. Dan bersedialah untuk menghadapi ujian terhadap hidup yang saudara jalani. Karena Tuhan hanya menguji, Tuhan hanya menguji. Ujung-ujung dari ujian Allah, Tuhan menyediakan kemenangan. Sekali lagi, sorak-soremu bagi Tuhan. Ini yang Tuhan sedang ajarkan kembali pada kita. Dan jangan lupa, bangunlah mezbah bagi Tuhan. Di kantormu bangunlah mezbah bagi Tuhan. Di mana saja engkau berada, bangun supaya banyak orang pun diberkati dengan mezbah yang kau bangun. Perusahaan yang saya temani sampai hari ini sudah tahun ke-25. Saya tidak melihat ada kesukaran. Justru omsetnya itu luar biasa. Karena apa? Setiap hari ada doa di pabrik. Setiap hari. Setiap hari. Bahkan ada setiap jam karena ada ruangan khusus untuk doa syafaat. Buruhnya atau pegawainya itu dijadwal bergiliran. Ya dari terus doa ada 8 keluar 9, 9, 10 terus bergantian sampai selesainya pekerjaan itu. Bahkan sekarang memasuki pekerjaan masuk pada shift kedua sampai malam pun tetap ada orang doa. Setiap hari ada mezbah Tuhan. Tuhan memberkatinya luar biasa. Yang setuju dan percaya kembali tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Maka ini waktunya saudara untuk kita berbalik. Inilah saat yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan sedang memberikan tantangan. Bahwa sesungguhnya Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau memberkati. Tuhan akan menjadikan saudara menjadi berkat. Jangan teruskan jalan-jalan yang kau tempuh. Jangan kau teruskan pola berpikir yang sudah salah. Di mana selama ini sudah hidup berdasarkan apa yang kau lihat. Bukan oleh karena iman. Ya, lupakan semua itu. Kembalilah sekarang pada jalan Tuhan. Ya Tuhan, aku sudah dengar firman-Mu. Aku mau berbalik dan akan menjalani kehidupan sebagaimana yang kau ajarkan kepadaku. Semua